Ade Armando. Di satu sisi dia mengaku Muslim, saya Muslim tapi tidak meyakini syariah. Orang yang tidak meyakini syariah itu berarti tidak meyakini Islam. Kalau ketika Armando mengatakan tidak bersyariah, berarti mungkin dia memang tidak sholat. Jangan-jangan memang Armando makan babi gitu. Sebenarnya tuh ya di dalam Islam, di dalam Quran itu nggak ada pernyataan sholat itu 5 waktu di dalam Al-Quran. Tidak sekalipun Allah itu bilang sholat itu 5 kali ya. Saya nggak sedang menafsirkan. Saya bilang sholat 5 waktu di Quran itu nggak ada. Kan itu bukan tafsiran. Sebetulnya siapapun yang belajar Islam dan baca Al-Quran itu tahu itu tidak pernah ada dalam Al-Quran ya. Saya berharap ini bisa menjadi diskusi yang sehat dan orang belajar. Banyak sekali orang yang saya kenal yang bilang saya baru tahu loh bahwa ternyata di dalam Al-Quran itu tidak ada kewajiban 5 kali. Jadi bagus kalau orang marah-marah ya. Barangkali karena kita belum terbiasa diskusi kali ya. Kalau kita ada beda pendapat langsung saling hujat, menghina, bilang kafir, ada yang bilang murtad bahkan. Dalam Al-Quran tidak ada perintah yang 5 waktu. Kalau saya melihatnya dalam tadi keterangan Bung Ade Armando nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah bahwa di dalam Al-Quran tidak ada menyebutkan kewajiban sholat 5 waktu. Ingat yang Bu Amadi membuka wawasan. Ini kita wawasan loh. Di mana ayatnya di Quran habis sholat 5 waktu? Oh, nggak ada ayat di dalam Al-Quran sholat 5 waktu. Di dalam Al-Quran sendiri, tidak boleh mengeraskan suara di dalam memanggil berdoa pada Tuhan. Surat Al-A'raf ayat 55. Ini warning dari Kapolri sudah jelas, begitu keras. Kalau tidak bisa menertibkan anak buahnya, maka atasannya akan dicopot. Artinya, semua yang melanggar segera dibersihkan, segera ditindak. Saya yakin proses pembersihan ini akan menghasilkan perbaikan yang diharapkan. Ternyata reformasi kultural Polri memang masih belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Kalau ada anggota yang bermasalah, maka punishment ini mesti harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Itu tidak cukup misalnya jika hanya diproses etik atau diproses disiplin. Kami juga melihat ini kaitannya dengan pidana. Nah, oleh sebab itu kami berharap pidananya juga dijalankan sehingga akan menjadi efek jeras seperti itu. Ada pepatah, ikan busuk mulai dari kepala. Kalau tidak mampu membersihkan ekor, maka kepalanya yang saya potong. Indonesia adalah negara berketuhanan, bukan negara agama. Suka mengkafirkan orang yang berbeda. Kenapa kita kok ada gerakan di sini kafir? Misalnya kalau ada orang bawa patung Garuda, itu kafir. Itu dulu yang ditumpas oleh Nabi itu berhala. Patung burung Garuda. Orang tidak pakai cadar dibilang kafir. Orang kalau tidak begini dibilang kafir. Kalau tidak ikut sistem ini dibilang kafir. Kita semua harus melawan, bukan hanya pemerintah. Rakyat juga minta kita melawan, kita menindak. Indonesia ini bukan negara Islam. Apa hukumnya berwisata ke tempat ibadah orang kafir? Contohnya Candi Borobudur. Hukumnya haram, karena itu termasuk persetujuan kepada peribadahan mereka. Kita nggak boleh datang ke situ kecuali untuk satu tujuan. Mau membubarkan orang yang lagi beribadah kepada selain Allah. Haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain. Haram. TV itu dikatakan para ulama haram. Maka usulan anak kepada antum-antum yang punya TV, buang tuh TV. Bahaya. Bagaimana hukumnya musik dulu kan? Saya katakan haram. Surah 26 ayat 31 ayat 6 dulu kan udah dibacakan. Dari mana musik itu? Dari gereja. Musik bagian ibadah Kristen. Makanya sekarang mereka nyanyi, Pak. Haleluya, puji Tuhan. Sorga. Kapan musik masuk Islam? Pernah nggak musik mualaf? Itu permainan syaitan. Kalau ada orang yang merusak alat musik, kata Imam Syafi'i juga tidak perlu disuruh bayar ganti rugi. Kenapa? Sama seperti dia menghancurkan khamar. Itu perkara yang haram. Orang kafir itu di neraka. Yang dimaksud patung Yesus Kristus, patung Rahman bin Siwa, patung semua patung itu jadi bahan bakar neraka. Nanti membakar orang yang menggambarnya. Abdul Somad dan dari MUI juga
memandang ini bukan penistaan agama, ya. Tersinggung. Apakah perlu saya minta maaf? Udah ya. Ajaran saya. Laporan terhadap Ustadz Abdul Somad itu sudah dilaporkan dari beberapa tahun yang lalu. Ternyata Pak Somad boro-boro diproses, dipanggil saja tidak gitu loh. Minta maaf pun tidak mau. Konferensi persnya di MUI kan beliau cuma menyatakan begini, jika beliau meminta maaf berarti ajarannya harus direvisi. Disebut teroris marah, tapi mengajarkan ilmu Islam yang menghalalkan darah. Jadi salahnya di mana nyebut teroris? Emang kelakuan kayak teroris? Emang dasar teroris? Jangan katakan bom bunuh diri. Ini banyak wartawan-wartawan yang tidak islami memakai istilah-istilah kafir tanpa dia sadari. Gerakan bunuh diri, padahal gerakan mati syahid. Zaman sahabat Nabi pakai pedang, zaman sekarang tak pakai pedang. Letupkan, ledakkan, mati syahid. Adapun orang yang mengejek ini mati konyol. Orang mati syahid dia katakan mati konyol. Saya pernah ditanya, apa pendapat Pak Ustadz tentang ISIS? Bagus, saya bilang. Siapa yang tidak ikut kepada ISIS, kafir, halal darahnya. Itulah yang ditempelkan salib di belakang ambulan. Kalau masjid kita punya ambulan, balik dari sini ambil pilok. Pilok itu lambang yang ada di ambulan, ganti dengan bulan sabit. Batu hitam itu ya Allahnya orang Islam, walaupun seluruh ulama Islam mengatakan kami tidak menyembah batu hitam. Tetapi kenyataannya, kenapa harus pergi ke Arab Saudi untuk mutar-mutar batu hitam itu? Bahkan kita kalau naik haji itu putar 7 kali. Sekali putar, cium itu batu hitam. Putar lagi sekali, cium batu hitam itu. 300 ayat di dalam kitab itu boleh menyelesaikan nyawa orang. Bela kitab sucinya, bela Tuhannya. Ya kan, kalau Tuhannya pun setan mungkin dibela juga, kan begitu. Menyemburkan ujaran kebencian, menebarkan berita bohong, itu berlangsung berulang-ulang dan bertahun-tahun. Saya harus melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap model seperti ini. Gak ada gigi mundur, maju terus. Ustadz Abdul Somad itu guys, mereka adalah penista agama, sudah dilaporkan bertahun-tahun, tetapi tetap saja tidak ditangkap oleh polisi karena polisi takut oleh umat mayoritas agama Islam guys. Penistaan salib Ustadz Abdul Somad guys, dan sampai sekarang si UAS ini tidak ditangkap juga oleh polisi. Ya polisi tahulah sendiri, polisi mah aduh takutan kalau polisi Indonesia mah. Ustadz Abdul Somad kalau mau diperkarain, perkarain. Kalau mau dilaporin, laporin. Kita ngomong begitu sah-sah saja, nggak ada salahnya. Allah yang bilang kok. Jadi apabila Abdul Somad yang menghina salibnya orang Kristen tidak mau meminta maaf karena dari isi ceramah kau itu menimbulkan keributan antar umat beragama. Mungkin aja Somad ya, apabila ada orang non muslim mengatakan di tasbih itu ada tuyul, kuntilanak atau genderuwo, marah nggak kau? Ingat loh, nanti di neraka itu justru banyak yang muslim yang masuk neraka. Agama musuh besar Pancasila. Indonesia itu harus memisahkan antara agama dan negara. Agama dan negara kalau dicampur aduk, maka dua-duanya akan mundur. Kalau negara ingin maju harus dipisahkan dari agama. Mana lebih bagus Pancasila sama Al-Quran? Gitu kan? Sekarang saya mau tanya nih semua. Yang berjuang di abad 20 itu Nabi yang mulia Muhammad apa Insinyur Soekarno untuk kemerdekaan? Saya mau minta jawaban. Di abad 20 yang berjuang untuk kemerdekaan itu Nabi yang mulia Muhammad atau Insinyur Soekarno? Ayo jawab, gak ada yang berani. Bet, Ate, iki lagi rame iki, Bet. Apaan? Ada yang ngomong katanya di dalam salib itu ada jin kafir, Bet. Apa benar di Al-Quran ada seperti itu? Tidak ada. Terus dia ngolok-ngolok lagi simbol Tuhan agama lain sampai dibikin kepalanya ke kanan apa ke kiri. Apa boleh di Al-Quran seperti itu? Tidak boleh. Dia ngomong lagi, Bet, katanya jin kafir itu manggil lo, haleluya. Apa
Apa boleh di Al-Quran seperti itu? Tidak boleh, Allah tidak boleh. Terus kenapa dia masih bikin kayak gitu? Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Tidak benar. Saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Tidak ada ayatnya Muhammad masuk surga. Muhammad sendiri dikerumuni jin. Ada ayatnya Muhammad dikerumuni jin. Muhammad itu dekat dengan jin. Pokoknya saya bongkar budal badil. Kitab karangan manusia, kitab dongeng Arab kita bongkar. Ayo nyadar bangsa Indonesia. Nyadar ya, tidak ada apa-apanya Muhammad bin Abdullah itu. Katanya Muhammad itu utusan Allah. Tapi kenapa tidak satupun wahyu yang turun kepada Muhammad? Jelas ya ayatnya. Muhammad ini dekat dengan jin. Lah kalau tetap di Islam, tidak ada seorang pun daripada kalian melainkan akan mendatangi neraka itu. Surat Maryam ayat 71 dan 72, dan tidak ada seorang pun dari kalian melainkan akan mendatangi neraka itu. Jadi semua orang Islam itu menurut ayat ini akan mendatangi neraka. Mendatangi neraka. Kita mendatangi maksudnya masuk juga. Jadi orang yang bertakwa sekalipun akan mendatangi neraka itu. Kemudian ada lagi ayat selanjutnya, surat Al-Jin ayat 19. Jin-jin itu berdesakan mengerumuninya. Nah yang lucu, setelah mereka membuka Al-Quran, surat Al-Jin ayat 19, ternyata ayatnya ada. Mereka diam dan malu. Nabi Muhammad ditanya, apakah kamu masuk surga atau tidak? Jadi Nabi Muhammad sendiri tidak berani memastikan apakah dia masuk surga atau tidak. Apalagi umatnya. Surat At-Taubah ayat 29. Saya minta ayat-ayat yang menghina non-Islam hapus dulu dari Al-Quran. Baru kita bisa hidup toleransi dan damai. Pemerintah China itu sudah menghapus ayat-ayat dalam Al-Quran Mandarin, sehingga lebih daripada 50 juta Muslim Uighur itu tidak ada satupun loh yang ribut masalah agama. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue gak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel gak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US. Itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah menonton video ini, ayo mendaftar sekuritas hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research.
Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Akhir-akhir ini kok banyak sekali hal-hal yang menjadikan kita agak resah. Bahkan mungkin boleh dikata menjadikan kita gerah. Dan seolah-olah kita agak pesimis melihat keadaan. Berpindah agamanya seseorang yang terkenal di Indonesia itu tidak akan mengurangi kemuliaan Islam, tidak akan mengurangi kekuatan Islam, dan tidak akan pernah menghambat kemajuan dan kemenangan Islam. Apa yang disampaikan oleh Ade Armando, guru besar ilmu komunikasi di UI maupun di beberapa universitas. Saya kira ini sesuatu yang seorang yang ahli komunikasi tidak akan berkomunikasi seperti itu. Orang berkomunikasi itu ketika berkomunikasi pasti akan diterima dengan baik, pasti akan diterima dengan nyaman. Di satu sisi dia mengaku muslim, saya muslim tapi tidak meyakini syariah. Orang yang tidak meyakini syariah itu berarti tidak meyakini Islam. Kalau kita berbicara tentang syariah, maka itu tatanan hukum, ya, struktur hukum di dalam agama kita. Jadi orang yang mengatakan saya berakidah tapi tidak bersyariah itu paradoks juga. Ya kan, sesuatu yang bertolak belakang gitu. Yang kedua, syariah juga mencakup masalah-masalah ibadah ritual kita. Jadi saya mungkin memang kalau ketika Armando mengatakan tidak bersyariah, berarti mungkin dia memang tidak sholat. Kalau dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia haji, itu adalah syariah itu, ya. Karena syariah itu artinya hukum, dan ketika kita sholat kita ikut hukumnya apa, syariah. Demikian juga dalam hal-hal muamalat, halal haram. Atau jangan-jangan memang Armando makan babi gitu. Kalau dia tidak makan babi itu kan berarti ikut syariah. Kalau dia tidak minum alkohol, berarti dia yakin bahwa itu hukum, kan hukum syariah. Berarti dia di satu sisi mengatakan nggak yakin tapi menjalankan, dan sekarang mengakui ada istri gitu. Artinya karena kalau menikah itu berarti melakukan sesuatu yang hukum dalam Islam itu syariah, kan. Kalau yang tidak syariah berarti ya nggak perlu nikah. Tapi intinya adalah saya kira terkadang seseorang itu ngomong tapi tidak memikirkan ya konsekuensi dari omongannya. Makanya saya di Twitter itu mengatakan ya kalau bicara itu berakal lah. Apalagi dia memang merasa pintar. Kalau merasa pintar harus berakal kalau ngomong itu. Dan sudah masuk beberapa media juga. Mudah-mudahan dia baca ya. Saya tidak berharap akan berdebat dengan dia, tapi kalau dia respon saya akan merespon lebih tajam lagi. Pentingkah beragama Islam atau pentingkah beragama? Nah, saya menulis ini karena pertanyaan seperti ini ternyata tidak hanya banyak dipertanyakan di dunia barat, tapi juga di dunia Islam sekarang. Anak-anak muda banyak yang mempertanyakan, kenapa harus beragama? Saudi Arabia sekarang ini kan sangat terbuka. Bahkan baru-baru ini di saat-saat orang sedang merayakan Maulid Nabi, Saudi Arabia mengundang penyanyi pop rap dari Amerika Serikat, Riyadh. Hal-hal seperti ini kemudian ternyata dipertanyakan kembali oleh banyak anak muda, seolah-olah Islam itu hambatan, Islam itu ruwet, Islam itu berat, Islam itu sulit, Islam itu tidak memberikan kebebasan dalam hidup. Nah, ini perlu kita jawab khususnya kepada anak muda kita. Saya sebetulnya justru sangat heran ya ketika ini menjadi sedemikian viral dan dianggap kontroversial. Sebetulnya siapapun yang belajar Islam dan baca Al-Quran itu tahu bahwa memang kalimat 5 kali sholat itu harus 5 kali gitu ya. Itu tidak pernah ada dalam Al-Quran ya. Jadi sholatnya sih wajib yang saya katakan, tapi yang mengatakan 5 kali sehari itu tidak ada di dalam Al-Quran. Dan itu sudah saya pelajari sejak lama sih. Saya sih agak heran nih kenapa orang menjadi sedemikian ramai ya, seolah-olah kecuali emang orang memotongnya menjadi saya mengatakan kewajiban sholat itu tidak ada dalam Al-Quran. Kalau kewajiban sholat jelas ada dalam Al-Quran. Yang tidak ada pernyataan 5 kali sehari itu, 5 kali ya, itu nggak ada. Jadi itu yang saya katakan, dan itu sebetulnya pembicaraan itu kalimat itu diambil dari konteks pembicaraan atau Anda katakan tadi seperti diskusi dengan Pak Samsi Ali di media sosial yang lebih luas, yaitu tentang syariah. Jadi itu sebetulnya cuma contoh tentang bagaimana apa yang termuat dalam Al-Quran itu bukan sesuatu yang secara kaku harus kita terapkan di dunia ini saat ini. Itu ada soal interpretasi, ada kontekstualisasi, ada menggunakan juga hadis, ada macam-macam. Jadi itu sebenarnya konteksnya. Saya nggak sedang menafsirkan. Saya bilang kewajiban di dalam sholat 5 waktu di Quran itu nggak ada. Kan itu bukan tafsiran.
nggak usah marah-marah. Dan saya sebenarnya udah paham karena saya sendiri sholat. Saya bukannya nggak sholat, tapi saya bilang kepada penonton saya, sebenarnya tuh ya di dalam Islam, di dalam Quran itu nggak ada pernyataan eksplisit sholat itu 5 waktu di dalam Al-Quran. Nah tapi ya barangkali Samsi Ali memang udah sedang emosional gitu ya, jadi maki-maki, bahkan bilang saya ingkar dari Islam, saya nggak pakai otak dan seterusnya. Jadi buat saya sih, saya bukannya sedang menafsirkan clear as a blue sky pernyataan saya. Mudah-mudahan ya dengan pernyataan ini jadi jelas. Saya tidak pernah menyatakan sholat itu tidak wajib. Saya bilang cuma bahwa di dalam Al-Quran tidak ada satupun ayat Allah. Karena saya percaya Al-Quran itu ayat Allah. Tidak sekalipun Allah itu bilang sholat itu 5 kali ya. Makanya di dunia ini ada Islam, umat Islam yang tidak 5 kali kan. Kita tahu juga itu ya. Itu penjelasannya seperti itu, tentang keberagaman, tentang perbedaan. Saya berharap ini bisa menjadi diskusi yang sehat dan orang belajar. Banyak sekali orang yang saya kenal yang bilang, saya baru tahu loh bahwa ternyata di dalam Al-Quran itu tidak ada kewajiban 5 kali. Jadi bagus. Kalau orang marah-marah ya barangkali karena kita belum terbiasa diskusi kali ya. Efek dari pilpres gitu, saya nggak tahu barangkali ya. Tapi saya juga heran apa marah-marah ya. Kan biasa-biasa aja lah mestinya sebagai seorang, apalagi dia imam masjid ya, dia agak dewasa dikit lah. Jangan seperti itu, dan itu kan memberi contoh yang buruk buat umat. Kalau kita ada beda pendapat langsung saling hujat, menghina, bilang kafir, ada yang bilang murtad bahkan. Ya heran aja saya. Sekarang saya mengajak umat Islam untuk bersikap lebih ya dewasa. Kiai Khalil udah memberikan contoh yang sangat baik. Ya, beliau mengkritik saya dengan sangat tajam dan saya juga nggak apa-apa, itu kan biasa-biasa aja. Dalam Al-Quran tidak ada perintah yang 5 waktu. Ada waktu-waktu yang 3 disebutkan dalam Al-Quran, tetapi mengertikan Al-Quran itu nggak cukup dari Al-Quran saja, harus dengan hadis, karena hadis itu bagian dari wahyu juga. Kalau saya melihatnya dalam tadi keterangan Bung Adi Armando nggak ada yang salah dalam arti pemaknaan bahwa Al-Quran tidak menjelaskan 5 waktu, bukan kewajiban sholatnya. Hanya saja begini, ini kan Bung Adi Armando sebenarnya memancing Ustaz Samsi Ali ya, memancing, dan dia udah berhasil karena Ustaz Samsi Ali udah marah gitu loh. Nah kalau saya jangan ikut marah karena nggak mancing saya, nggak mancing kita. Dalam perdebatan itu ya dipancing seakan-akan Al-Quran nggak menjelaskan sholat atau mengingkari syariatnya sholat. Bung Adi Armando juga sudah mengakui kalau dia sholat. Oleh karena itu saya pikir karena bukan keahliannya Bung Adi Armando ketika bicara soal syariah. Hanya saya mungkin mengantisipasi masyarakat jangan salah paham. Yang dimaksud Bung Adi Armando itu bagaimana Al-Quran yang global itu harus dimaknai dengan hadis yang juga wahyu. Dimaknai dengan pendapat ulama yang memang khilafiyah ya bisa kita mentolerir. Tapi yang qat'i seperti kewajiban sholat dan sholat mengikuti Rasulullah yang 5 waktu bagi sunni itu nggak bisa diganggu gugat meskipun di dalam Al-Quran itu secara global adalah waktunya 3. Tapi ya masyarakat sudah menggelinding menjadi isu yang liar, menjadi soal penuduhan syariahnya sholat tidak ada dalam Al-Quran. Disinilah kepentingan saya sebagai ketua bidang dakwah MUI itu menjelaskan kepada masyarakat. Tapi berdasarkan dengan Bung Adi Armando, saya pikir baiknya nggak usah ditanggapi biar nggak tambah ramai. Pak Kiai, dan Bung Adi Armando sudah berhasil ke Bung Samsi Ali udah berhasil bikin keki, kira-kira begitulah. Menafsirkan Al-Quran adalah orang yang mengerti Al-Quran. Nah, kalau sekedar mengutip, tentu kan kita mengutip dari orang lain. Mengutip itu ada 2, ada memang benar kutipannya atau benar memahami kutipan. Saya pikir berkenaan dengan ngomong-ngomong di media sosial, ya kayak orang ngomong-ngomong di warung kopi lah, kan nggak harus dijadikan serius semua oleh kita. Oleh karena itu menurut saya, ke depan jangan semua yang disampaikan di media sosial itu dibikin serius, apalagi dia memang sengaja memancing dalam perdebatan yang itu sudah emosional, masing-masing sudah menjudge ya. Dari awal saya melihatnya ya yang satu senang sensasi, yang satu senang menyerang gitu ya. Perdebatan itu ya biarkan pada antar mereka. Kan persoalannya karena ini di zaman media sosial menjadi terbuka tanpa batas antara satu dengan yang lain, sehingga konteks persoalannya lalu ruang dan juga situasinya menjadi hilang, menjadi teks semata yang bisa ditafsirkan secara bebas. Bang Adi Armando termasuk yang sering menyerang dengan
Ya, pemikiran-pemikiran Islam, kemudian Ustaz Samsi Ali yang mempertahankan itu, ya saya pikir ya sah-sah saja dalam perdebatan itu. Tetapi memang tidak boleh menafsirkan dengan sembarangan. Orang yang hanya mengikuti saja, ya, orang yang hanya mengikuti tanpa tahu reasoningnya. Nah, saya pikir kalau Bung Adi Armando berkenaan dengan Islam, saya tanpa mengecilkan, yang tidak bisa dia menafsirkan sendiri, paling dia hanya mengutip dari pendapat lain yang menurut dia adalah bagian dari kebebasan atau penafsiran yang boleh berbeda. Sementara mungkin tidak begitu ngerti kapan yang boleh berbeda, ngapain kita ikut ribut, gitu. Dan saya pikir kalau saya boleh melihatnya, kalau keterangan Bung Adi Armando tadi, nggak ada yang salah bahwa di dalam Al-Quran tidak ada menyebutkan kewajiban sholat 5 waktu. Ingat, bukan kewajiban sholatnya, tapi 5 waktunya. Maka tidak ada penjelasan sholat harus ruku, sujud itu berapa muanya, pola naiknya, berapa 2 rakaatnya. Itu dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini benar gitu. Cuma kejebak, saya bilang ini yang mendengar kejebak, nggak tahu apakah niat yang dijebak oleh Bung Adi Armando atau yang Bung Armando membuka wawasan. Ini kita wawasan loh. Ini warning dari Kapolri sudah jelas, begitu keras. Kalau tidak bisa menertibkan anak buahnya, maka atasannya akan dicopot, akan istilahnya potong kepala. Sebenarnya warning ini harusnya sudah dipahami oleh seluruh jajaran, kemudian ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah. Kalau atasan mengawasi, kalau bawahan ya janganlah melakukan pelanggaran lagi. Memang di tengah pengawasan publik yang masif sekarang, apapun yang dilakukan oleh anggota di lapangan akan dapat terpantau dan viral, termasuk masalah ini. Ya. Bisa yang memviralkan yang bersangkutan sendiri, ataupun pihak ketiga atau pihak lain, sehingga nanti akan menjadi atensi semua pihak. Oleh sebab itu, justru kalau saya melihat di era keterbukaan saat ini, di era pengawasan publik yang begitu masif, mudah-mudahan proses pembenahan dan perbaikan di Polri justru akan semakin cepat. Artinya, semua yang melanggar segera dibersihkan, segera ditindak. Atasan yang tidak peduli kepada anak buahnya dalam hal pengawasan dan pembinaan, itu pun kena sanksi. Saya melihat ke depan ini jangan kaget seandainya masih ada, karena ini proses pembersihan. Tetapi juga beliau memberikan apresiasi, reward kepada anggota yang berprestasi, inovasi-inovasi dalam rangka pelayanan kepada publik, penegakan hukum, dan sebagainya. Jadi ada keseimbangan. Nah, ini diharapkan reward ini akan memotivasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan, untuk meninggalkan hal-hal yang buruk. Konsistensi ketegasan ini perlu terus dijaga sehingga proses pembersihan ini akan berjalan secara efektif. Karena ketika ini tidak konsisten dalam arti hangat-hangat di awal, maka anggota pasti berpikir bahwa melakukan pelanggaran nggak apa-apa. Tetapi ini ketika konsisten dan berkesinambungan, saya yakin proses pembersihan ini akan menghasilkan perbaikan yang diharapkan. Bahwa kasus per kasus perlu dikaji, perlu dicari akar masalahnya. Apakah itu berkaitan dengan pribadi yang bersangkutan, misalkan dia stres, di bawah tekanan, banyak masalah pribadi, hingga dia melakukan tindakan yang menyimpang. Apakah beban tugas yang berlebihan sehingga dia merasa stres? Kemudian apakah karena pergaulan? Berbagai faktor ini perlu menjadi pertimbangan sehingga bisa dilihat kasuistis. Untuk pukul rata tidak bisa. Nah, ketika ketemu akar masalah, disitulah kemudian perlu dikaji. Misalkan penyalahgunaan senjata api, mencegah pelanggaran penyalahgunaan senjata api, yang harus diperbaiki adalah tidak hanya penyempurnaan SOP, tetapi pengawasan implementasi dari SOP itu. Ini menjadi tanggung jawab para atasan. Nah, kalau itu dilakukan, saya yakin proses reformasi kultural ini akan berjalan. Dan kata kuncinya adalah keteladanan. Kalau
pepatah yang mengatakan ikan busuk dari pucuknya, maka bisa dimaknai bahwa ketika atasannya bisa menjadi teladan yang baik, menjadi contoh yang baik bagi anak buahnya dalam hal bertutur kata, bersikap, dan bertindak, maka anak buah akan mencontoh kebaikan itu. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening sekuritas itu gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu, untuk membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tepatnya. Kita bisa lakukan semua trading di sini, karena sekuritas ini merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya kenapa saya memilih sekuritas ini, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja? Menarik bukan? Jadi apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya 3 juta rupiah jika kalian deposit di bulan ini.